Shalom, kami penyuluh agama Kristen kantor Kemenak Kabupaten Samosir dari mimbar HKBP Sejambur mengajak kita untuk tetap melakukan ibadah. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji kuasa kami maha Tuhan di bagasan pikion shalom bakilah kami Tuhan asih dot holong ni rohan dono malotong di padaran ngon nami takai kami Tuhan berkahi pason perpungu di bagasan pikion lau memuji dono pasang pun tuan menebeli alami Tuhan jonjongi kami di bagasan pikion oleh memadami dan wasiro kami asang dia tamah kami Tuhan memuji bersama perempuan. Alami Tuhan, jongjongi mahami Tuhan. Siang nama buka, pasti tongaan satu nama mujuni. Asima rohan Tuhan, pasu-pasu mahami. Asang dia, ede puji-pujian nami, tahu sangat kemuliaan di Tuhan. Dipuji maha Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapuji Tuhan kau, mari kita. Edetas yang nomor 20 ayat 1. Pesalmen dihita tikion iman atas surat di Pesalmen 24 ayat sada salat rodi 10 songonoma hatani tuhata. Ede sian sidau gok di Jehovah do tanaon rodi isina portilion do pangisina. Ay ibana do paujak kosa di atas ni akalau jala di pahok di atas ni akka batangai. Ise dona jadi nakot tuduluk ni Jehovah jala ise dona jongjong sobok di hajongjongan ni hagadiau ni halak tertangan na lidang dohot na yes roha parroha na sopai hutun na sohosea jala na soolo margana lao mangasi ima halak na maru
Jehovah doh hati goran sian bebata di hationai. Ima sudut niaka na uso-uso di ibana akan na mengalului bohim Jakob Sela. Patugijang ma tohang muna hamu ale akka harbangan. Patugijang ma hamu ale akka pitu sian narobi asa bongot raja di hamuliau. Ise ulaning raja di hamuliau ni ima Jehovah nagogo jala ulubalang Jehovah ulubalang di hamuliau. Ise patugijang ma tohang muna hamu ale akka harbangan. Jala patugijang ma hamu ale akka pitu sian narobi asa bongot raja di hamuliau ni. Ise ulaning ibana raja di hamuliau ni ima Jehovah Jebaot ibana do raja hamuliau ni Sela songonima tani dibata pihita tikion. Amin. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, menganugerahkan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang pada Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, berkat-Mu yang melimpah kami dapat mengadakan ibadah online ini Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kelawatan-Mu dan terima kasih buat rangkulan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus urapi ibadah ini menjadi berkat banyak semua orang yang mendengarkannya Tuhan. Dimanapun Tuhan telinga yang mendengarkan bahkan yang menikmati ibadah ini, Tuhan kiranya memberkati setiap hati yang mendengarkannya. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Berikanlah Tuhan buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus hikmat dan marifat yang pada Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan yang memimpin bangsa kami ini Tuhan dengan kejalan yang benar. Kami percaya Tuhan jika pemimpin kami Tuhan mengandalkan Engkau dan takut akan jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus dan melakukan perintah-Mu Tuhan, bangsa dan negara kami ini Tuhan akan dapat mendapat jalan keluar Bapa, di
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, supaya apa Tuhan yang kami saat ini beribadah di hadapan-Mu Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Khotbah Nats pada saat ini yang terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-30. Beginilah bunyi isi firman Tuhan. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Topik Nats khotbah pada saat ini saya memilih topik, yaitu memilih jalan kebenaran. Arti kebenaran adalah Alkitab tanpa ragu mengklaim diri bahwa di dalam isi Alkitab adalah terdapat segala kebenaran yang difirmankan oleh Tuhan. Kata kebenaran dalam bahasa Ibrani yaitu emet, dan bahasa Yunani eletia. Kedua kata ini berarti kesetiaan dan kesesuaian. Kebenaran tentang Allah adalah Allah itu benar kepada firman-Nya, dan dalam tindakannya dan sikapnya Allah adalah benar dan setia. Beberapa sifat-sifat kebenaran yang ditentukan oleh Allah, yaitu kebenaran diwahyukan oleh Allah kepada manusia melalui perkataannya, melalui firman-Nya. Kebenaran berasal dari pernyataan Allah yang berpribadi dan bermoral, yang membuat dirinya diketahui oleh seluruh umat manusia. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan di sana bahwa Alkitab diilhamkan Allah untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua, kebenaran Allah adalah objektif, yang berarti bahwa kebenaran Allah adalah tidak tergantung kepada kelompok manapun atau individu manapun yang ada di dunia ini, tidak dibatasi oleh kumpulan atau organisasi apapun di dalam menyatakan kebenarannya. Namun di dalam Nats Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di sana, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yang ketiga, kebenaran Allah bersifat universal ataupun umum. Tidak dibatasi apapun atau budaya apapun untuk menyatakan kebenaran Allah yang sesungguhnya. Yang keempat, kebenaran Allah berlaku secara kekal, yang dari dulu hingga sekarang untuk selamanya, bahwa kebenaran Allah itu adalah kekal untuk selama-lamanya dan tidak dibatasi atau ruang waktu atau sekedar di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kebenaran Allah bersifat eksklusif, yang berarti artinya hanya ada satu Allah yang sejati yang kita sembah. Di Keluaran 20 ayat 3, jangan ada Allah lain di hadapanku. Padamu. Itulah yang mengatakan bahwa kebenaran Allah itu adalah bersifat eksklusif. Yang berikut, kebenaran Allah bersifat sistematis, bahwasanya Allah adalah satu, utuh di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Di dalam Mazmur ayat 30 ini dikatakan, Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Di sini ada dua hal yang sangat penting yang kita renungkan di dalam ibadah kita hari ini, yaitu yang pertama tadi adalah tentang kebenaran, dan yang kedua adalah hukum-hukum Tuhan, yang mana hukum-hukum Tuhan disampaikan oleh Tuhan melalui Musa ketika memimpin bangsa Israel. 10 titah hukum Taurat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada
Musa untuk membawa bangsa Israel ataupun memimpin bangsa Israel. Hukum Taurat ini adalah merupakan patokan ataupun yang mengatasi hidup manusia itu supaya tidak terarah kepada jalan yang salah. Namun di mana hukum Taurat ini adalah menjadi patron di dalam memimpin ataupun mengarahkan hidup pribadi manusia itu kepada jalan yang benar. Molo ta rimangi di parangulot tahun sebenarnya dan sanggup kita mengulang hukum na 10 neleon ituan 10 hukum Taurat belum tentu kita mampu untuk melakukan ke-10 firman Tuhan tersebut. Kitab Tuhan yang disampaikan melalui hukum Taurat Tuhan. Kita adalah manusia yang lemah. Jala lakuhate tabai molo mengulau pagi ke-10 sanggup kita. Jala sebenarnya yang menuntun kehidupan kita kepada jalan yang benar, seharusnya 10 hukum Taurat Tuhan ini harus kita lakukan benar-benar di dalam kehidupan kita. Namun di dalam menuntun kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Kita harus makaholongi dibata dengan benar, dengan jujur. Yang identik bahwasannya jalan orang benar adalah kejujuran dan ketulusan di dalam mengikuti jalan kebenaran yang telah ditentukan oleh Tuhan kepada kita. Nah, berikut Naboy gabe bohal si tiopot tadi balas pergulot taima mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nomor 8 molo taolongi domatta jolma berarti sarupama atau mengasihi diri kita sendiri artinya isi jika pergumulan ataupun di ruang lingkup ni keluarga mana masyarakat mungkin godang dope ka jolma na paling bergumul di dalam kesusahan mana narikot jaka pergumulan di domatta na humaliang pasti godang dope na bersusah na boy taleo rohatta menguruti akka keluarga mana domatta na humaliang. Jadi kita harus bisa saling mengasihi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Bahwasanya nasa 10 hukum Taurati dan bui taulau alai namang genap isude asabui taulau di bagas pergulot taima dengan sungguh-sungguh kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban rela mati demi umat manusia yang telah berdosa. Ima bohalta naga beboy tabain di bagas pargulota siganubari asaunang gabe salah arah kita di bagas pargulota, namun kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita berjalan di jalan yang benar. Yang saat ini molo taberin doi bertujuan godang akka kejahatan atau kebohongan atau kebohongan itu sangat bertentangan dengan jalan kebenaran yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi asal orang gawe si parto kita ke jalan nasalai inilah menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Gabe tabai non po ali pergulut taima mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri, dan yang terutama kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat manusia. Amin. Kita bersatu dalam doa.
melihat Tuhan Tuhan di persatuan itu rekam menjadi ada bertong Tuhan kita mau Tuhan berbiti hatam Tuhan Tuhan mengutusi hatam menjadi menjadi bawah kita mulunan alami Tuhan berkumpul di dalam nama Tuhan kita mengulau hatam menjadi asa Tuhan mulu kami Tuhan balasan mulunan tidak lupai Tuhan tertusan ulang Tuhan alami rasa manusia terusan kami asal terapat kami dari halaran paspasun. Mari dalam Yesus Kristus matang kami terdepan. Amin. Tuhan engkau memberkati setiap kami yang sudah melakukan ibadah hari ini, berkati setiap orang yang mendengarkan, berkati setiap orang yang melihat, dan juga berkati gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali kepada masing-masing dengan kasih karunia Tuhan menyertai kami. Mari kita mengatakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya.